Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan inayahnya kita dapat menyelesaikan forum ini dengan lancar. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang menderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, kami dari Fakultas Ekonomi akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi dan arti negara hukum. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Deva Azizah sebagai moderator, dan teman saya Dila Kumalatul Muna sebagai pemateri kedua. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang pengertian negara hukum. Negara merupakan suatu organisasi yang di dalamnya terdapat wilayah, masyarakat, dan pemerintah. Negara dikatakan suatu organisasi karena di dalamnya terdapat struktur. Adapun bentuk-bentuk pemerintah yaitu oligarki, anarki, moboraksi, diktator, demokrasi. Adapun yang disebut oligarki adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh segelintir orang banyak. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan dibatasi atau bahkan ditiadakan dengan dihapusnya lembaga perwakilan rakyat, dan keputusan hukum tertinggi ada pada tangan segelintir orang tersebut. Anarki adalah pemerintahan yang kekuasaannya tidak jelas, tidak ada peraturan yang benar-benar dapat dipatuhi. Setiap individu bebas menentukan kehendaknya sendiri-sendiri tanpa aturan yang jelas. Moboraksi adalah pemerintahan yang dikuasai oleh kelompok orang untuk kepentingan kelompok yang berkuasa, bukan untuk kepentingan rakyat. Biasanya, mobokrasi dipimpin oleh sekelompok orang yang mempunyai motivasi yang sama. Adapun diktator ialah kekuasaan yang terpusat pada seseorang yang berkuasa mutlak, dan demokrasi adalah kekuasaan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Dari beberapa bentuk pemerintah ini, demokrasi yang paling umum digunakan dalam suatu sistem pemerintah termasuk Indonesia. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi. 1. Demokrasi langsung. 2. Demokrasi perwakilan atau tidak langsung. 3. Demokrasi sistem referendum. Adapun demokrasi langsung ialah rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik kenegaraan. 2. Demokrasi perwakilan atau tidak langsung, yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. 3. Demokrasi sistem referendum, yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen, tetapi dalam melaksanakan tugasnya, parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum. Baik, selanjutnya pemateri kedua, yaitu Dila Kumalatul Muna. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang demokrasi. Dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut, ada demokrasi liberal, demokrasi rakyat atau proletariat, demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal yaitu paham demokrasi dengan menitik beratkan pada ideologi liberalis yang cenderung pada kebebasan individu atau perseorangan.
Demokrasi rakyat atau proletariat, yaitu demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum, sehingga hak-hak politik rakyat dan kepentingan perseorangan kurang diperhatikan. Demokrasi Pancasila merupakan ciri khusus demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dilihat dari perkembangan paham, yaitu demokrasi klasik, demokrasi modern. Demokrasi klasik yaitu paham demokrasi yang menitik beratkan pada pengertian politik kekuasaan atau politik pemerintahan negara. Demokrasi modern yaitu paham demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dilihat dari hubungan antara pemerintahan negara dengan rakyat, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, dan demokrasi konstitusional. Demokrasi mempunyai prinsip, yaitu kebebasan, persamaan, solidaritas, toleransi, menghormati kejujuran, menghormati penalaran, dan keadaban. Kebebasan adalah kekuasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atau kehendak sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Persamaan yaitu setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Namun dalam negara demokrasi perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan, bahkan harus ditekan agar tidak menimbulkan konflik. Solidaritas. Rasa solidaritas harus ada di dalam negara demokrasi, karena dengan adanya sifat solidaritas ini, walaupun ada perbedaan pandangan bahkan kepentingan tiap-tiap masyarakat, maka akan senantiasa selalu terikat karena adanya tujuan bersama. Toleransi adalah sikap atau sifat toleran. Bersikap toleran artinya bersifat menenggang, seperti menghargai, memberikan, membolehkan. Pendirian, seperti mendapat pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri. Menghormati kejujuran. Kejujuran berarti kesediaan antar kebukaan untuk menyatakan suatu kebenaran. Kejujuran menjadi hal yang sangat penting bagi semua pihak. Menghormati penalaran. Penalaran adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, dan menuntut hal serupa dari orang lain. Penalaran ini sangat diperlukan bagi terbangunnya solidaritas antar warga masyarakat demokratis. Keadaban adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin atau kebaikan budi pekerti. Seseorang yang berperilaku beradab berarti memberikan penghormatan terhadap pihak lain yang dapat tercermin melalui tindakan, bahasa tubuh, dan cara berbicara. Landasan-landasan demokrasi Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama yang berbunyi kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Alinea kedua yang berbunyi mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaan yang bebas. Alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.